الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى جنيد البغدادي وإلى قطب الأحوال أبو يزيد البسطامي قطب المقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمن المداني وخليفته الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل والشيخ محمد أنang شعري عارف والشيخ محمد شرني عبدن باهر وشيخ مربي القطب مولانا شيخ محمد زين بن عبد الغني وشيخ محمد سلمان حجي موليا وشيخ محمد سلمان جليل وشيخ محمد شكر ونسمع مشايخنا ومعلمين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن أجل بن يحيى بتاوي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم ونفحاتهم وأسرارهم وخصوصيتهم وإلى حضرة النبي وبسر النبي وبسر آل النبي سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Majelis Taklim Ar-Raudatul Jannah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ini sudah kita baca salawat kamilah tadi. Kemudian qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Berkata pengarang kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, baqo, mau ulang sedikit, baqo artinya kekal, maka mustahil dihubungi Adam. Mustahil Allah Ta'ala itu jadi kada mungkin. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, kekal tanpa hancur. Jadi tahu sudah, yang kekal hanya Allah satu. Kita semua bakalan hancur. Mustahil Allah Ta'ala hancur, sebab sifat baqo. Kenapa kita wani memadahkan Allah Ta'ala kekal? Karena memang di Quran firman Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan aku kada hancur-hancur ya Allah Ta'ala, aku kekal, yaitu wa yabqa wajhu rabbika, kekal zat wajibal wujud yang laisa kamisli syai'un, yaitu zatnya Allah Ta'ala kada hancur sampai abadan abada, selama-lamanya. Nah, sudah tahu kita seperti itu, maka patut sepantasnya, sebaiknya bagi mukmin, bagi orang yang beriman, mu'taqid, yang keyakinannya benar. Kalau sudah benar bahwa Allah Ta'ala itu baqa, yang kada hancur, yang hancur hanya kita, maka sepantasnya
bagi orang yang beriman yang bujur i'tiqadnya, keyakinannya bujur bahwa ia orang beriman tadi ingat bahwa ia akan mati. Itu yang pertama langkahnya bako ini, ingat aku bakalan mati. Supaya apa? Supaya boleh banyak istighfar, bertobat kepada Allah, supaya dengan mengingat mati, karena kalau aku mati terbawa dosa kayak apa, lalu inya mau beristighfar, mau bertobat kepada Allah, bahagia inya di dunia dan bahagia juga di alam kubur. Kenapa? Dosanya kadada lagi. Bisa ai dosa tadi kena aja ditunda, dibersihkan bisa. Di dunia ini kan Allah Ta'ala ridho, senang benar sebesar apapun dosa kita. Bisa dosa tadi kadusa bertobat di dunia, dibersihkan di mana? Di kuburan. Nah, kayak apa cara membersihkannya di kuburan? Di pangkong orang dan dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Ayo bersihkan di situ, direndam orang. Lebih baik di dunia tempulu berkat Nabi. Jadi kita ini diampuni dosa itu berkat ada Nabi kita. Ada Nabi kita. Nabi Adam tuh diampuni Allah Ta'ala karena Nabi kita juga. Tempulu. Nah lalu amalannya bako ini yaitu ingat mati. Kenapa ingat mati? Supaya banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Nyaman tuh. Jadi setelah bertobat bersih kalau tuh. Nah jadi ibarat tempat nyaman karena disangui sangunya, wadahnya bagus badahulu. Nah sangu tadi yaitu apa? Sangu yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersangu ikam sangu yang paling baik takwa tadi. Tahu sudah kita Allah kada hancur ma'amalakan tadi. Diamalkan ingat mati. Ingat mati banyak istighfar, lalu banyak bertobat, habis dosanya. Setelah habis dosanya bersih kalau lalu sangunya yang bertakwa tadi masuk bersih. Nyamannya ba'amal, nyaman ba'amal itu. Ba'amal nyaman. Kemudian sifat Allah Ta'ala yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis atau mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala berbeda dengan segala lil hawadis, segala yang kenapa itu? Yang baharu, ujar orang bari baharu, yang baru. Yang baru itu apa? Siwallah, selain daripada Allah Ta'ala. Itu yang baru. Makhluk maksudnya berbeda dengan Allah Ta'ala makhluk tadi. Nah artinya bersalahan, berbeda Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, bagi segala makhluk apa aja berbeda. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu tadi. Itu lawannya mustahil Allah Ta'ala sama. Jadi kalau ada pikiran sama Allah Ta'ala kayak makhluk, berarti yang kita pikirkan itu bukan Allah. Karena Allah Ta'ala kada bisa kalau mata melihat Allah Ta'ala jat wajibal wujudnya tuh muntung kada kau menyambat nang kaini kada kawa. Mendengar kalamnya Allah yang kodim kada kawa muntung menjelaskan. Memang kada ada bandingannya. Kada kawa. Di hati melihatnya terlintas, lalu melihat Allah Ta'ala terlintas. Oh nangka itu Allah Ta'ala muntung kada kawa menyambat menjelaskan nangka apa. Kada ada bandingnya. Nah itulah Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ada juga yang mukhalafah lil hawadis. Siapa? Tapi lain Allah. Nabi kita mukhalafah juga berbeda. Kita pang berbeda juga dengan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Menunjukkan Allah Ta'ala itu punya sifat mukhalafah. Allah Ta'ala menunjukkan punya sifat yang berbeda dengan makhluknya. Lalu kita diandaki juga oleh Allah Ta'ala sifat yang kada sama antara satu dengan yang lain. Siapa yang maulah tadi? Manusia tadi Allah Ta'ala juga. Berapa miliar? 7 miliarkah di permukaan bumi ini manusia?
kadada yang sama muhanya. Ada yang sama mirip Jokowi, kada pas samanya memang banyak. Ada yang mirip si Anu. Kalau dulu acara siapa itu, acara asli tapi palsu ya kalau itu. Nah, kada sama semuaan, mirip aja. Ada mirip Dono, ada mirip si Anu, jar. Nah, mirip. Kenapa? Berbeda, Allah Ta'ala yang maulah. Coba kalau pabrik mobil Daihatsu atau pabrik mobil Honda, ya kalau tuh pabrik mobil Honda diulahnya berataan sama, tapi Allah Ta'ala, kenapa kita ini dipadahkan Allah Ta'ala yang maulah? Karena secara langsung Allah Ta'ala menyebutkan di Quran, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah Ta'ala kaifa yasha. Kayak itu tuh anunya kalau dibaca bertajwid. Allah Ta'ala yang membentuk muha ikam di dalam rahim mama ikam, terserah Allah. Lalu jadilah kita yang ini sekarang. Jadi kita kadang-kadang mahina-hina muha orang, sebab setahina Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Ya kalau Allah Ta'ala madakan tuh aku yang mula, jangan coba-coba menyambati. Lalu disambatinya macam-macam, kada boleh. Kalau hendak jua di kalangan terbatas, mulu-ulu orang, dah boleh itu. Apalagi menghina sampai ke hati, apalagi merasa lebih baik, kada boleh. Ciptaan Allah Ta'ala, apalagi kalau dianuakan ke nur Jagurudin, semuaan nur ini mesra sealam semesta ini. Pohon bisa berbuah, bisa tumbuh, itu karena ada nur Nabi kita. Kita hidup, jasad kita ini kada berharga. Kenapa jadi berharga? Karena ada roh, ada nur Nabi kita. Nur yang lawan ulun sama tuh, nur yang lawan sempian, tinggal masing-masing kita mengaktifkan nur kita itu. Ampun Allah Ta'ala berataan yang diserahkan kepada Nabi. Nah lalu kalau sama nur, maulah kita tak menghina, maulah kita sakit hati dengan orang yang ma'anu kita. Lalu jadi satu nangka itu, lalu bakasih sayangan, lalu rami akhirnya sama-sama bisi nur. Nah itu kalau dianukan ke nur. Kalau dianukan ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala cuma menciptakan kita ini. Ya kalau tuh menciptakan rupa kita. Kecuali Nabi kita. Nabi itu khuliqta kama tasya'u. Engkau diciptakan nang kaya-kaya. Nabi itu kalau Nabi kita nang kaya-kaya. Nabi seorang membentuk muhasidin itu ya jadi gantengnya. Kada ada tandingnya itu. Fisik Nabi itu kada ada tandingnya. Nang kaya-kaya. Tapi Allah Ta'ala tuh yang mano nang kaya-kaya. Kada ada tandingnya. Nabi Yusuf, 2 kali Nabi Yusuf hanya sama kegantengan Nabi Yusuf dengan Nabi kita. Kenapa jar Nabi kada terdengar kegantengan sidin? Ai mengalahkan akhlak sidin itu, mengalahkan segalanya. Orang kada lagi terlihat dengan awak Nabi, melihat akhlak Nabi orang terpesona. Orang kafir gin terpesona dengan Nabi. Orang pertama melihat Nabi kada ada. Kalau kita kan masih dulu pendekatan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau dengan Nabi kada kenal langsung sayang, melihat muha Nabi. Melihat muha Nabi. Nah itu berbeda. Maka Nabi itu mukhalafah, berbeda dengan segala makhluk yang ada. Keistimewaan sidin. Kenapa berbeda aja? Jadi tapi mukhalafah dengan yang ada pada Nabi itu sudah difilter melalui nabinya sendiri, maka kawa dikesahakan. Kalau mukhalafah pada Allah Ta'ala kada kawa dikesahakan ya kalau tuh. Karena Allah Ta'ala itu maha sempurna. Mukhalafah pada kita dikesahakan paling-paling berbeda di bidang-bidang tertentu aja. Tapi kalau Nabi seluruhnya, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling sempurna. Allah Ta'ala menghendaki itu. Bukan Nabi, bukan ulahan Nabi, bukan usaha daripada Nabi. Karena itu langsung minnatullah, pemberian Allah kepada Nabi kita. Lalu ada sifat mukhalafah tadi. Mukhalafahnya kita ada juga.
Tapi mukhalafahnya Allah Ta'ala kadakawa dijangkau oleh mata kita, pikiran kita, mulut kita mengesak mata melihat benarai, kayak itu sudah Allah Ta'ala. Kayak apa jar Allah Ta'ala? Kita kan di surga karena melihat Allah Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu wajah-wajah yang ada di dalam surga orang beriman, ujar Allah Ta'ala, bercahaya berataan, dan kepada Tuhannya wajah-wajah tadi melihat. Jadi kita melihat kayak apa aja Allah Ta'ala menghendaki, karena cintanya Allah Ta'ala dengan Nabi kita. Lalu pakai apa kita melihat itu di surga? Iya pakai nur Nabi kita juga ya. Kalau di mana anunya, ujar sahibul maulid, tafarra'al wujudu ba'dan khalqi fima hadasa wa taqaddam. Ya kalau menyebar nur Nabi kita itu diciptakan Allah Ta'ala yang terdahulu dan yang akan datang dari nur itu juga sampai kita di surga. Ruh kita yang dikekalkan oleh Allah dari nur Nabi kita dikekalkan, bukan kekal. Lalu melihat tadi di dalam surga, kitanya yang di dalam surga. Kalau Allah Ta'ala kadakawa lagi disamakan. Kalau pang Allah Ta'ala ada duduk di dalam surga sama dengan makhluk ngarannya. Allah Ta'ala kada perlu dengan makhluk. Sifat mukhalafah ini kena yang menolak. Sifat mukhalafah ini kena yang menolak bahwa Allah Ta'ala kada perlu atas bawah kiri kanan samping, itu semua ciptaan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kada perlu dengan ciptaannya. Jadi Allah Ta'ala kada memerlukan tempat. Kenapa? Tempat itu ciptaannya. Aneh kalau Tuhan perlu di atas, perlu di bawah. Makanya Allah Ta'ala kada bepenjuru. Yang berisi penjuru tuh kita. Si anu ada di mana? Ada di utara ya. Si anu ada di mana? Ada di selatan, ada di kiri, ada di kanan, ada di loteng, ada di mana. Itu kita. Allah Ta'ala kada perlu tempat. Laisa kamisli syai'un. Tidak seumpama dengan sesuatu. Syai'un tuh sekecil apapun kada ada samanya dengan Allah Ta'ala. Nah kalau Nabi kita mukhalafah juga, cuma kawa dikesahkan keindahan-keindahan Allah yang ada pada diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu kalau sudah tahu Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, mustahil Allah Ta'ala sama. Allah Ta'ala mukhalafah artinya berbeda. Kalau sudah tahu itu, maka kita ngarannya orang yang beriman dan yakinnya benar. Kalau yakinnya benar, maka patut bagi orang yang mukmin mu'taqid, sepantasnya bagi orang yang beriman yang keyakinannya benar bahwa ia banyak-banyak memberi tasbih kepada Allah Ta'ala jua adanya, maka amalannya membaca tasbih. Kenapa orang membaca tasbih? Berarti kalau ada subhanallah berarti itu luar biasa. Nah lalu kita membaca tasbih. Kenapa kita membaca tasbih? Karena Allah Ta'ala itu luar biasa, yang berbeda dengan segala sesuatu. Ujar Quran, lalu kita membaca subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Melihat juga kejadian yang luar biasa, yang baik, yang luar biasa, subhanallah, subhanallah. Melihati kekanakan nangis, ada guru meniup sembuh sidin, subhanallah, maha suci Allah. Kayak itu tuh baingatnya. Lalu yang menyembuhkan tadi, guru tadi, inya beriktikat berkat Rasulullah. Karena Allah Ta'ala asy-syafi yang menyembuhkan, luar biasa pian guru. Masya Allah tuh kita, Masya Allah pian guru luar biasa. Supaya jangan kena penyakit ain guru tadi. Atau bisi bini taatnya luar biasa. Bininya taatnya luar biasa dengan laki. Lalu lakinya kawin lagi. Inya kada tahu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sekalinya bini anum memosting
waktu inya bakawinan di Facebook kelihatan oleh bininya nang kayak apa hendak berdusta, gambarnya ada. Ini lain kisah ulun lah, ini berkisah tentang bini tadi tuh, tentang bininya. Tahu bininya, tahu bulik lakinya tadi datang mana pian kaitunya bapandir kada hamuk tuh pakai parang, kada santai aja sih Den, karena lakinya kada berzina, baik aja. Cuma siapa bebinian yang hendak dimadu? Cuma bebinian ini bijaksana. Kawin kapian badusta lakinya. Kada jar, aku bae ilangan mana kau ada abah, bujurnya kau ada abahnya kada berdusta juga. Cuma kawin kapian, aku bae ilangan kau ada abah. Ini apa jar? Jar, paksanya kada kau berdusta. Ujar bininya tetap kada sarik. Pian untuk sementara guring di luar kamar, ulun guring di kamar, itu aja. Tetap dilayaninya lakinya, ya. Batinnya kada dulu dilayaninya situ sini. Sudah cukup waktunya, suruhnya lakinya silahkan pian guring di kamar, kayak itu aja. Guring di kamar sudah, lakinya sadar seorang, diambilnya bininya di sana sudah sadar seorang lakinya, artinya baik seorang tuh penyelesaiannya baik, bagus, bebulikan, dan itu kada selingkuh, kada berbuat zina, dibulikinya ya lakinya, selesai sampai wah ini bagus. Nah melihat bebinian yang nangka itu hebatnya ikam jangan halus ada, masya Allah luar biasa bini pian itu, orangnya arif dan bijaksana, kada membawa, tapi penyelesaiannya dengan santai tapi mengena, kada kawa begarak. Maka itu cara menaklukkan laki bebinian tuh, arif dan bijaksana. Itu si Den. Kalau ulun lain, kan lain-lain orang jalurnya. Amun ulun kada mungkin ketangkapan karena diketahui sebelum kita pada berdahulu, tapi jangan dicontoh. Itu kan hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional aja yang itu. Astagfirullahaladzim. Aduh sah kalau yang ada aja di palar. Nah saya kira itu dulu lah, kita banyak-banyak beringat, artinya beringat mati, banyak bertobat. Mukhalafah ta'ala ini ketika melihat keajaiban-keajaiban bahwa kita disuruh bertasbih. Terus kalau ada terbayang-bayang nangka ini Tuhan ada kita akan berarti tuh kada kawa dilintaskan di pikiran. Jadi kayak apa? Lihat seorang kena Allah Ta'ala ke dalam surga sana melihat Allah Ta'ala. Nah karena sudah melihat Allah Ta'ala, masing-masing kita kayak apa Allah Ta'ala, kayak tupang yang kulihat tadi ikampang ya sudah sama-sama selesai urusannya. Nah jadi 4 sifat sudah kita belajar, tinggal 16 sifat lagi. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.